Selamat mulai lah. Ya, mulailah Sadam. Jadi oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai dengan mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan waktu yang singkat ini bermanfaat untuk persiapan ujian besok. Jadi untuk sekarang saya membantu semampunya, yaitu terkait tentang matematika. Jadi di matematika itu ada bahasanya, ada juga angka-angkanya, ada juga gambar-gambar. Jadi itu kalau di tes CPNS kan Q. Nah, di bahasa ada sinonim dan lain-lainnya. Nanti akan kita pelajari. Ini khusus soal apa ya? Mana nih? Nah, nih, kalau seperti ini kan sinonim antonim gitu ya. Kalau ini kan antonim nih. Nadir. Harus screen-nya lo jalan, Sadam. Jalan lah ya? Lo nampak lah ya. Oh iya. Ini kan apa tadi mah? Oke. Oh, share screen-nya. Nah, jadi tes yang psikotes itu ada tes bahasa, nanti ada sinonim, antonim, kemudian pengelompokan kata, kemudian ada mungkin pemahaman wacana itu bisa jadi apa ide pokok dari paragraf. Kemudian ada penalaran logis dan analitis. Nah, ini isinya matematis, walaupun dia bahasa mengajarkannya dengan matematika. Nah, kemudian ada yang numerik, numerik itu ya hitung-hitungan. Kemudian ada gambar, pola-pola gitu ya. Nah, untuk yang trik-triknya, misalnya di bahasa kan kita agak sulit itu. Untuk sinonim dan antonim ya, itu kan hafalan itu. Itu kan sinonim dari kata ini atau antonim dari kata ini. Tapi ada triknya. Nah, untuk sinonim dan antonim, jangan pilih jawaban yang bermakna sama. Nanti kita lihat contoh soalnya. Nah, kalau yang tanda seperti ini kan tanda besar atau tanda kecil itu artinya versi antonim ya, lawan kata. Lawan kata dari nadir apa? Nah, jadi lawan katanya apa lawan katanya? Jawabannya takdir. Jadi kalau takdir itu salah. Jadi triknya yang pertama, jangan kita pilih jawaban yang sama dengan apa yang ditanya. Nadir, takdir kan mirip-mirip tuh. Biasanya ya kalau kita tidak tahu jawabannya sinonim dan antonim itu, nah, misal kita tidak tahu antonim dari soal ini dan sinonim dari soal ini. Nah, kalau kita tidak tahu, ada triknya. Biasanya trik ini berlaku benar gitu ya.
Jadi jangan kita pilih jawaban A, B, C, D, E-nya itu yang mirip dengan soal. Nadir itu mirip dengan takdir. Nah, biasanya itu salah. Ternyata memang salah. Kemudian eh, jangan kita pilih option yang saling bersinonim. Jangan kita pilih jawaban yang saling bersinonim. Nah, jawaban soalnya adalah zenit. Ya, ini misal kalau kita tidak tahu sama sekali arti nadir itu. Jadi kalau kita tidak tahu apa arti nadir, tentu kita tidak tahu apa sinonimnya, kita tidak tahu apa antonimnya. Nah, bias sama dengan itu maksudnya soal soal sinonim kan, persamaan kata kan. Kalau yang tanda-tanda silang nih biasanya ini adalah maknanya antonim lawan kata. Nah, bias itu apa artinya nih? Sinonimnya keadaan, perpindahan, percepatan, kecepatan. Kalau kita tidak tahu jawabannya, bias tuh, nah kita pakai trik yang ini. Jangan kita pilih option yang mirip dengan soal atau jawaban yang mirip dengan soal. Jangan kita pilih jawaban yang saling bersinonim. Atau triknya yang merah dan biru ini jangan dipilih. Coba kita lihat percepatan, kecepatan, perpindahan itu maknanya kan hampir-hampir sama, ya kan? Kan maknanya hampir sama tuh. Nah, kalau kita tidak tahu arti bias, nah itulah triknya. Jadi kemungkinan besar jawaban B, C, dan D itu salah. Kenapa salah? Kalau percepatan, kecepatan, dan perpindahan itu maknanya sama, anggaplah B itu benar. Karena maknanya sama, tentu C juga benar. Itu D juga benar. Nah, mungkin dalam satu soal itu jawabannya tidak banyak. Itu kan? Kalau B benar, tuh C juga benar. Karena makna dari percepatan dan kecepatan itu kan hampir-hampir sama. Nah, kecepatan dengan perpindahan kan hampir sama juga. Kalau ada kecepatan tentu ada perpindahan. Jadi tidak mungkin jawabannya banyak. Jadi tidak boleh kita memilih option yang saling bersinonim. Kalau kita tidak sama sekali tahu jawaban dari soal. Jadi kita pakai triknya. Nah, Bapak Ibu boleh bertanya ya. Langsung tidak perlu mendengarnya sampai selesai. Kalau ada pertanyaan silakan bertanya. Jadi B, C, dan D itu kita anggap itu salah. Bukan jawabannya. Tinggal A dan E. Jadi kita hanya memilih A dan E saja. Nah, kita pilihlah di antara dua. Mana yang kira-kira yang benar itu. Daripada kita tidak tahu sama sekali A sampai E kan. Jadi kita bisa pakai trik itu. Jadi kita kalau orang bahasa Indonesia mungkin dia banyak kosakata yang hafal bagi dia. Ya, sinonimnya, antonimnya. Jadi jawabannya adalah ini kan saling bersinonim nih. Yang biru-biru nih. Saling bersinonim. Jawabannya adalah simpangan. Jadi bias itu sama maknanya bersinonim dengan simpangan. Nah, jadi kan terbukti benar bahwasanya option yang saling bersinonim itu tidak boleh kita pilih. Itu salah. Sudah pasti itu salah. Tidak mungkin jawabannya lebih dari satu. Ini sahih ini juga. Ada nggak kira-kira yang memakai trik ini? Sahih ini optionnya mirip dengan soal. Sahib, sahir. Biasanya itu bukan jawabannya. Ada nggak yang saling bersinonim? Coba kita cek. Nah, sahib, sahir itu mirip-mirip dengan soal. Biasanya itu bukan jawaban. Jangan kita pilih. Nah, jadi sahih itu adalah jawabannya sama dengan tiruan. Salah ya. Tiruan itu sama dengan palsu tuh ya maksudnya. Kan itu mirip tuh maknanya tuh. Jadi juga jangan kita pilih. Jadi jawabannya adalah benar. Jadi kesimpulannya apa? Kalau ada soal sinonim dan antonim, jangan dipilih option atau jawaban yang mirip-mirip dengan soal. Jangan dipilih option atau jawaban yang saling bersinggungan. Palsu sama juga dengan tiruan. Tidak akan mungkin jawabannya salah satu dari dua ini. Kalau benar palsu, itu benar juga tiruan. Mungkin jawabannya lebih dari satu. Nah, jadi tersisalah ini jawabannya. Nah, ini trik ini berlaku kalau kita sama sekali udah buntu otaknya nggak tahu jawabannya apa lagi. Jadi pakai trik. Nah, begitu. Sampai di sini ada pertanyaan? Lanjut. Oke.
Nah, Sadam tambah volume Sadam. iya ya. Kurang kare ya. Halo Iya. cek. Ala kare ya kak. Ando nih dong, di siku nanti dong. Volume di Kayelina. Nah, jadi Salah ya. penalaran logis. Nah, ini masih bahasa ini. Nah, jadi ini pelajaran kita waktu SMA. sebenarnya. Jika hari hujan, maka saya bawa payung. Jika saya bawa payung, maka saya pergi sekolah. Hari hujan. Jadi kesimpulannya, saya pergi ke sekolah. Jadi gitu. Jadi sepertinya ini ya, jika ada P, maka akan terjadi Q. Ternyata ada kalimat keadaan yang lain. Jika Q-nya terjadi, maka terjadi R. Jadi kesimpulannya apa? S itu simpulannya apa? Kita coret Q yang ini, yang bersimpangan ini. Maka itu tinggal P maka R. Kita coret. Jadi kita coret ini. Tinggal P maka R. Itu sangat sering di soal-soal. Cuman rata-rata soal makin tahun ya soal itu semakin susah, bukan sesimpel ini lagi. Kalau dulu awalnya memang soal sesimpel. Contohnya apa? Jadi kan kita coret ya. Tinggal P maka R. Jika Adi murid rajin, maka Adi murid pandai. Jika Adi murid pandai, maka ia lulus ujian. Coba perhatikan bentuk susunan kata seperti ini. Nah, ini kan sama nih kan? Sama kan? Berarti dia dicoret. Jika dia dicoret, apa yang tinggal lagi? Jika Adi murid rajin, maka ia lulus ujian. Apakah ada jawabannya? Nah, kali ini tidak. Jadi kita harus konsentrasi juga. Ya, ini sudah benar. Jika Adi murid rajin, maka ia lulus ujian. Jadi, di sini tidak lulus ujian. Hati-hati juga kita. Jadi E ya? Ya, jawabannya mana? E. Tetapi biasanya jawaban ini udah dirubah oleh orang buat soal. Karena ini terlalu mudah, triknya sudah diketahui orang. Nah, bagaimana trik tipe soal yang lain? Ini jawabannya memang benar ini, tapi diubahnya jawabannya. Inilah dia caranya. Nah, seperti ini. Nah, perhatikan ini dia. Nah, ini kan ini kan langsung kita delete kan? Kan kita delete ya. Maka jawabannya adalah P maka R. Ini jawabannya kan? Ya kan? Kalau jawaban ini tidak ada, maka jawabannya berbentuk. Maka jawabannya berbentuk itu. Nah, jadi ini harus buat kita nih, ya. Nah, jadi kalau P maka R ini panah tuh maka ya. Jadi sebelum P itu jika berarti. Jadi jika maka. Jadi kalau tidak ada seperti ini jawabannya tidak ada jika maka. Nah, maka jawaban bentuk lainnya seperti ini. Apa arti ya seperti alis ini? Ini artinya ingkaran, lawan. Jadi kalau lawannya rajin, tidak rajin. Lawannya lulus ujian berarti tidak lulus ujian. Kalau ini seperti huruf U atau kalau kita seperti ini seperti huruf N dan atau. Jadi tahu. Jadi ini atau. Jadi bagaimana triknya itu berlaku pada soal ini? Nah, seperti ini ya, sudah kita coret itu ya. Kita tinggal dia P maka R. Jadi Adi bukan murid yang rajin atau Adi lulus ujian. Apa seperti itu dia? Coba kita lihat-lihat. Nah, mana yang P sebenarnya? Mana yang P? Ini P. Ini P kan? Maka itu adalah panah. Adi rajin belajar. Itu adalah
Oke. R. Nah, Eki. ya, R boleh juga. Tapi rumusnya di sini jadi R, itu lalu jadi S. Nggak masalah. Jadi PQR itu hanya simbol saja. Nah, Oh. Adi rajin belajar. Adi rajin belajar ini kita misalkan sebagai apa tadi? I kan? Sebagai I. Ki. Ini adalah. Nah, maka Adi lulus ujian. Apakah Adi lulus ujian ada kita misalkan tadi? Belum ada kan? Adi murid rajin, B. Adi rajin belajar, I. Nah, dari sini. I. Kalau Adi lulus ujian, itu apa lagi? Mau Z boleh R. juga. Nah, lebih bagus R. Kan P, R. Nah, sesuai rumus yang ada, maka ini kita hapus. Nah, hasilnya seharusnya apa? Jika Adi murid rajin, maka Adi lulus ujian. Apakah ada di sini? Jawabannya? Tidak. Tidak ada kan? Boleh kita Tidak ada. memilih seperti ini. Jika Adi lulus ujian, maka Adi murid rajin. Kan itu juga katanya mah. Tapi tak balik sedikit. Boleh ada. Nah, boleh. Dia berupa urutan. Kalau jika itu kan syarat. Boleh dibalik-balik. Jadi ternyata rumus yang ini tidak berlaku. Bukan tidak berlaku, tidak ada di jawaban. Seharusnya jawabannya adalah jika Adi murid rajin, maka Adi lulus Adi ujian. lulus ujian. Nah, tidak ada. Nah, jadi jawabannya sama dengan negasi P. P kita apa tadi? Adi bukan Adi murid murid yang rajin. rajin. Nah, P kita kan Adi murid rajin. Berarti kalau rumusnya negasi P, Adi Kebalikannya. Adi Adi bukan bukan murid rajin. Nah, jangan kita buat malas karena lawan dari rajin itu bukan belum tentu malas, bisa jadi dia kurang rajin, tidak rajin, sangat tidak rajin. Jadi lawannya tuh hanya kita katakan bukan atau tidak. Nah, lawan dari kaya bukan miskin, tidak kaya. Ya kan kalau lawan dari kaya itu bisa jadi dia kurang kaya, tidak kaya, sangat tidak kaya, sangat. Jadi kita kembali ke topik ini. Jadi jawabannya adalah negasi P. Jadi Adi murid tidak rajin. Adi bukan murid yang rajin. Ini adalah U. U itu apa? Tahu. R itu apa? Tadi? Adi lulus ujian. Jadi hampir 100% soal ini selalu muncul. CPNS muncul. Ya, CPNS selalu muncul. Bisa kita lanjutkan? Oke. Itu. Jadi rumus ini jadi jimatnya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini juga. Soalnya sama juga. Jadi ini kan yang simpel-simpel saja ya. Kalau misalnya rumus matematika, kita fokuskan di awal, bisa jadi kita lupa. Dan bisa jadi kalau kita ingat rumus matematika, misalnya rumus volume ini, segala macam ya. Tapi soal itu dimodifikasi oleh orang yang buat soal, kita bisa tertipu. Kita sudah anggap soalnya bisa menggunakan rumus ini, ternyata tidak, karena soal itu sudah dimodifikasi sedikit. Jadi makanya diajarkan yang pertama yang simpel-simpel seperti ini saja, yang konsep-konsepnya yang umum. Nah ini juga, ini kan sama nih. Nih, ya kan? Jawabannya adalah P maka R. Tapi tetap sama sekali tidak ada jawaban. Kalau yang tadi P maka R, bisa kita ubah menjadi negasi P atau R. Nggak ada lagi jawaban yang itu. Nah, bagaimana? Karena ada, ini tidak ada. Tidak ada semua jawabannya gimana? Maka kita pakai rumus yang ini. Rumus kontraposisi. Kontra itu berlawanan. Kita kontra dengan orang berarti berlawanan. Berlawanan itu adalah negasi yang berlambang dengan alis. Kalau kontraposisi artinya posisinya berubah berlawanan. Coba lihat nih. Berarti kalau Ya, Bapak Fikri kalau boleh. ada yang jawaban yang atau tadi itu, yang itu pilihan yang pertama dulu. Belum tentu kita akan dijebak Belum oleh tentu juga. pembuat soal gitu. Jadi jangan selalu kita berpikiran seperti itu. Orang itu akan membuat kita terjebak dengan jawaban kita yang seperti itu. Atenamo ado atau alah pilih situ. Bisa jadi atau semua jawabannya.
Nah, Atenamu ada jawabannya jika maka, pilihnya itu. Bisa jadi jika maka semuanya. Bisa jadi tidak ada jika maka. Jadi memang kita memang apa ya? Kalau di waktu-waktu yang sedikit beberapa detik ya bolehlah seperti itu. Tapi kalau waktu-waktu kita masih banyak, ya jangan seperti itu. Karena orang membuat soal bagaimana orang terkecoh dengan jawaban-jawaban yang ada, tapi hanya satu jawaban yang betul. Jadi jawaban yang lain itu pengecoh. Pasti orang terkecoh. Kalau tidak, orang bakalan lulus semuanya. Gitu orang membuat soal. Jadi tidak benar kita memilih atau. Yang penting kalau donya atau sekucik, aku kebetulan saya tahu sekuciknya. Dua olahnya D sama E. D dan E kan masing-masing ada tahu. Apakah kita pilih D atau E? Nah, kan tidak tentu. Tapi ada pula pikiran kita D dan E itu kan sama-sama ada tahu tuh. Biasanya jawaban kita yang paling panjang itu yang paling benar. Oke lah kita pilih D ya. Itu kan hoki kita tuh berpikir seperti itu. Tapi kalau yang konsepnya ya konsepnya gitu. Jadi tidak ada ketetapannya pasti ini jika maka. Main jika maka A sama B, main paling panjang B salah. Kita tidak semudah itu. Jadi memang kita harus ingat pola. Berarti kan prioritasnya rumus yang tadi itu kan yang Ya. pertama. Rumus yang pertama. Yang mana? Iya. Rumus yang pertama yaitu Rumus yang yang ini rumus yang pertama. Kemudian kalau tidak ada lagi rumus yang kedua. Kalau tidak ada lagi rumus yang ketiga. Itu apa rumusnya? Nah, ini rumus kontraposisi. Mudah aja kita ingat kontraposisi. Kontra itu balawan. Kurang A, wak B. Kurang iya, wak indah. Nah, kontraposisi, posisinya berubah itu berlawanan lah. P maka R, awalnya berubah menjadi R maka P. Tapi masing-masing dikontrakan. Di negasi R. Nah, kembali kita ke soal yang tadi. Maka kesimpulannya P maka R. Ya kan? Nah, coba kita lihat ini. Apakah ada P maka R? Nah, kesimpulannya jika apa tadi itu? Kesimpulannya Adi murid rajin. Jika Adi murid rajin, maka Adi lulus ujian. Apakah ada? Tidak ada. Tidak ada kan? Nah, coba kita pakai atau tadi itu. Negasinya apa tadi itu? Negasi P Negasi atau R. R. Negasi P atau R. Negasi P Adi bukan murid tidak rajin. Murid tidak rajin. Terus atau Adi lulus. Adi tidak lulus ujian. Adi lulus nggak ada jawabannya. Ini salah ini. Salahnya di mana nih yang E ini? Iya. Adi Ini benar kan? murid tidak rajin. Tidak lulus. Tidaknya salah. Tidaknya salah. Seharusnya Adi bukan murid yang rajin atau Adi lulus ujian. Nah, rumus P maka R ini kan ada banyak. P maka R. Bisa juga negasi P atau R. Bisa juga apa? Kontraposisinya negasi R maka negasi P. Kalau nak itu Iko ambil lain. Kalau nak Iko ambil lain. Aku repot mana untuk itu orang ujian. Kalau kasurallahnya orang lulus ujian, nah itu tujuan orang ujian itu hanya memilih orang-orang yang terpilih gitu. Gitu. Itu prinsip orang membuat soal. Mungkin dia membuat soal yang membuat orang bisa betul semuanya, lulus semuanya. Nah, jadi apa jawaban ini? Negasi R berarti Adi tidak lulus ujian. Nah dia. Maka Adi murid tidak rajin. B. Jika Adi tidak lulus ujian, maka Adi murid tidak rajin. C. B jawabannya. C atau B? C. C ya. Jika Adi tidak lulus ujian, dia R. Nah, R-nya ini tadi. Ya negasi. Tidak lulus ujian. Jika Adi tidak lulus ujian, maka Adi murid tidak rajin. P-nya apa? Jadi ini dinegasikan. Tapi mulainya dari belakang ke depan. Karena mulai dari R. Itu trik yang terakhir. Lain dari itu tidak ada lagi. Nah, mungkin ada kata-katanya yang tidak pakai jika. Jadi
Adi lulus ujian sehingga Adi murid rajin. Itu maknanya sama juga tuh, jika maka. Jadi jika maka itu tidak apa ya, tidak mutlak ya. Tidak mutlak seperti itu. Oh, jika maka. Bisa jadi jika ini tidak ada. Tapi ini ada maka. Atau maka ini ubah dengan bahasa yang bersinonim. Sehingga menjadi. Seperti itu tahun-tahun akhir-akhir tahun seperti itu ya. Kalau di sekolah memang seperti ini, polos-polos. Lambat laun diubahnya lagi. Supaya orang tidak 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 bisa memakai trik itu. Padahal kan bisa. Cuma katanya saja diubah. Tuh. Oke. Kita lanjut. Sekarang Contoh cek lagi model itu Sadam, tapi yang enggak nama Adi ada enggak? nah, boleh. Coba ini. Nah, ini soal yang ada di buku. Sangat berbeda dengan soal yang kita pelajari tadi. Satu, jadi dia di sini ada dua kalimat. Kalimat pertama ada jika, ada maka. Kalimat kedua tidak ada jika maka. Jadi dia banyak logika yang seperti ini. Kalau tadi itu kan logikanya yang masing-masing dia ada dua apa ya, jika ini maka ini, jika ini maka ini. Kalau ini gimana? Sebenarnya Ini logika ini tidak perlu pula dengan rumus-rumus. saat musim kemarau, sampah berserakan. Nah, jika musim kemarau maka tumbuh-tumbuhan meranggas. Tumbuhan meranggas. Hilangkan meranggas. Nah, hilangkan meranggas kan? Walaupun tidak ada jikanya, walaupun tidak ada makanya. Ini kan terselip apa tuh namanya itu ya? Terselip sebenarnya kalimat jika maka. Ini kan apa saja nih? Jadi jawabannya jika musim kemarau maka sampah Berserakan. tidak ada jikanya. Salah. Saat Nah, itu gitu. Saat kemarau musim kemarau, sampah berserakan. ini salah kan? Karena ada tidaknya. Ini Tidak. kalau yang B sampah berserakan. Balik ya. Salah kan? Salah, terbalik. Dan juga bukan kontraposisi. Kalau terbalik harusnya dia berlawanan sampah tidak berserakan. Ini salah juga. Kalau yang C Tidak ada kalimat tumbuh-tumbuhan yang berserakan. tidak ada kalimat tumbuh-tumbuhan kan? Padahal kan dia inti katanya kemarau sama berserakan. Ini ada tumbuh-tumbuhan. Salah. Nah, kalau yang D, D benar. nah, saat musim kemarau sampah Sampah berserakan. berserakan. Nah, kalau yang E kenapa salahnya? Karena ada bukannya. Nah, karena ada bukannya. Bukan. Saat musim bukan kemarau, sampah berserakan. Harusnya apa? Kalau supaya benar E ini gimana? Saat musim kemarau harusnya. Boleh juga saat musim bukan kemarau. Ingat rumus yang tadi, negasi. Nah, saat musim kemarau, saat musim bukan kemarau, atau sampah berserakan. Tahu. Tadi kan? Sampah berserakan. Rumusnya negasi P atau IP atau R. ini kan P, negasi P ini kan? Ya. Ya. Harus pakai atau berarti. Harus pakai atau di sini. Atau Iya, jawabannya. Iya. Pintar ya, Mei. Iya. nah, begitu. D jawabannya nih Kak. Jawabannya adalah D. Ya, D. D. Domba, dodol. Nah, jadi memang triknya mungkin kalau kita baru tahu agak-agak tidak ribet, tapi sebenarnya kalau kita sudah berulang kali memahaminya simpel aja. Juga sempat belajar. Yang paling penting itu dicoret. Nah, jadi dia coret-coret saja. Nah, ini salah satu soal yang membuat kita benar pasti benar daripada kita tentukanlah volume ini yang jika setengahnya ini ya lah. Kalau itu kan kadang salah seketik itulah salah loh dari awal. Salah padahal di awal sudah benar. Jadi kita cari-cari soal-soal yang rekomendasinya yang tidak terlalu ribet, umum. Ya. Kalau seperti ini gimana? Ini ada jika-jika juga nih. Kami lihat soal aja sudah banyak kata-kata, udah pusing kan.
jika kemampuan prajabar peserta bagus, maka berpeluang besar lulus tes CPNS. C. Dan ini, C ya. ini enak soalnya. Ini peserta mudah mengerjakan soal MCQ. Iya juga kan? Kan nggak coret kan? Iya. Coret. Nggak apa lagi? Jika ini, maka berpeluang besar lulus tes. Coba itu. Jika peserta bagus, maka B ya. Salah. Nah, jawabannya. Ini kan samanya. Apa itu sih ya? Baca. Sambung dengan ini. Apa namanya itu? Jika kemampuan aljabar peserta bagus, mana dia? D jawabannya. Kita berpeluang besar lulus tes CPNS. Kalau BB, dia mengerjakan soal TU. Dia harusnya berpeluang besar lulus tes CPNS. D salah. D jawabannya. Coba. Kalau D, mana tuh? C. D. D. Dia D. Iya rumus tadi. Ah, ya. Rumus yang apa ya? Negasi P Iya. P dan negasi. atau R. R. Iya. nah, kalau yang C gimana? Kenapa C tidak dipilih? Karena pakai dan. Dan seharusnya Atau. Jika atau. atau kan? Nah, Atau. harusnya atau kan? Ini dan. Harusnya atau. Kalau E kenapa salah? Karena pakai kecil, nggak ada kata-kata kecil. Kecil ya juga. Di sini R-nya negasi. nah ya, berpeluang ya ada kata kecil ya. Ini sudah ada atau benar. Ini nggak sama nih D dengan E ini nih. Sama kan? Tapi dia kecil. D Dia yang harusnya benar. besar. Berarti yang benarnya adalah D. D. Kata-kata kecil tidak ada di teksnya. Ada. Kancangnya si Fikri lain. Nah, jadi dia Halo Kak Yeli. jadi dia begitu. Si Fikri kancang lah, jalan-jalan dulu sah. Nah. Jadi kita bisa lanjutkan lagi ya. Kalau terlalu cepat tolong dikasih tahu. Nah, itu tadi beberapa trik yang soal yang seperti itu ya. Ya. Nah, kita lanjut ke hitung-hitung lagi. Kemampuan numerik namanya. Nah, numerik itu ada FEB segala macam. Nah, itu PowerPoint-nya. Nah, ini ada nih yang mau saya sampaikan nih selalu juga perbandingan senilai dan berbalik nilai itu sudah umumnya keluar di perbandingan nilai berbalik nilai juga. Awak ini pakai handsfree. Ini pakai handsfree. Jadi perbandingan senilai berbalik nilai itu kita akan pastikan selalu keluar. Apa perbandingan senilai dan berbalik nilai itu? Sebenarnya sudah kita pahami, kita lalui sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jika kita hadir 2 hari, gaji kita 200.000. Jika kita hadir 4 hari, gaji kita langsung aja kita tebak pasti 400. Tapi kalau jika gaji kita 3 hari 1.250.000, berapa gaji kita kalau 7 hari?
Kenapa? Karena angkanya Besar. sulit-sulit. Makanya kalau yang tadi itu kan 2 hari kerja 200.000. Kalau 4 hari itu kelipatannya 2 kali. Itu tinggal kali 2 selesai. Jadi 400.000 sangat mudah. Karena mudah berpikir yang simpel-simpel seperti itu. Nah biasanya soal yang keluar tidak seperti itu. Bahkan dia berkoma-koma. Kita bekerja 1,5 hari bagaimana? Kita sudah mulai bingung. Makanya kita harus memahami rumus perbandingan senilai ini. Kalau kita lihat rumus ini sangat susah kita mengingatnya. Tapi ada cara-caranya supaya mudah. Nah, kalau perbandingan senilai itu artinya C. C itu adalah sama. Serupa berarti sama rupa. Kalau senilai sama nilainya. Kalau terbalik balik nilai. Kalau yang tadi itu makin lama kita bekerja, makin meningkat hari kita bekerja bertambah, maka gaji kita makin bertambah nak? Halo? Makin bertambah nak gaji kita tuh? Makin lama kita bekerja. Ya kan? Maka itu perbandingannya senilai. Jadi syarat kita menggunakan rumus ini kita harus tahu dulu Iko senilai atau tidak. Kalau nak tahu senilai tendanya kita tidak bisa menggunakan. Cara menentukan dia senilai atau tidaknya. Suaranya agak jauh. Oh ya, cara kita menentukan nilai senilai atau tidaknya adalah dengan berpikir. Pikirkan bahwa dalam kehidupan nyata. Kalau yang tadi itu senilai karena dia makin bertambah hari kerja kita, duit yang kita dapatkan pasti makin bertambah juga. Ya. Tapi kalau seperti ini gimana? 3 liter bensin dapat menempuh jarak 100 kilo. Kalau 5 liter bensin menempuh jarak apakah lebih dari 100 kilo ataukah kurang dari 100 kilo? Kalau 3 liter 100 kilonya. Kalau 5 liter makin bertambah kan? Dari 3 liter jadi 5 liter. Makin bertambah. Apakah jarak tempuhnya makin bertambah juga? Ya. Atau makin berkurang? Makin bertambah. Bertambah atau berkurang? Semakin banyak bensin isi kau toa, itu semakin berkurang jarak tempuh. Tambah lah. Tambah lah. Jadi logika tuh masukkan ke dalam pikiran Wak. Gitu. Kalau seperti ini bagaimana? 1 kilogram dada ayam, awak ijah kalimo ayam. Ayam. 1 kilogram dada awak bali, kita berikan ke 5 ekor ayam. Ada yang salah baca yang apa tuh? Enggak, ini Nada sedang membacakan di mulut saja. Ini untuk melatih logikanya saja. Kita harus memahami dulu apakah kejadian ini senilai atau tidak. Itu dulu. Jadi kalau kita beli 1 kilogram dada ayam, kita kasih ke ayam tuh, 5 ekor ayam, kita kasih ke 5 ekor ayam. Habis dalam waktu 1 jam. Kok 1 kilogram wah? Dalam waktu banyak yang sama 1 kilogram dada jual ya. Wah ikyah ke 3 ayam. Waktunya makin capek habis atau makin lama? Makin lama. Itu perbandingannya senilai atau berbalik nilai? Balik. Berbalik nilai. Apa arti senilai itu? Kalau kejadian si si A bertambah, yang lain kejadiannya bertambah loh. Contohnya tadi, awak karajo bertambah. Gaji awak itu tambah. Tapi kalau gaji karajo awak bertambah, gaji makin berkurang, itu tambah dia namanya. Jadi awak pakai perbandingan berbalik nilai. Awak isi bensin 5 liter, jarak tempuh 100 kilo. Awak isi bensin 3 liter, jarak tempuhnya apa? Makin gede. Kurang. Kan? Itu senilai itu tidak tuh? Senilai kan? Kalau bensinnya makin gede, jarak tempuhnya makin gede loh. Senilai itu. Beda dengan hal ini. Kalau dia kalau kita membawa kendaraan 100 km per jam, bisa wak sampai tujuan 1 jam. Kalau 100 km per jam wak. Tapi kalau kecepatan awak tuh 50 km per jam,
awak sampai tujuan tuh bisa sejamnya. Atau lebih dari sejam, Lebih atau kurang lama. dari sejam, lebih lama. Nah, itu kan berbalik dia jadinya tuh. Berbalik nilai jadinya. Nah, begitu, berbalik nilai. Jadi senilai itu kalau tambahnya di variabel, tambah yang lain. Nah, begitu. Kalau berkurang cek variabel, berkurang yang lain. Nah, itu dia. Coba kita kerjakan soalnya. Soal dengan senilai berbalik nilai. Jadi, contoh soal Sadam ini live di YouTube ya? ya live di YouTube juga. Oh, nanti share ya link YouTube-nya. Mantap. Kakak tadi terlambat masuk. Ya oke. Coba dilihat soal nomor 2 ini. Bisa dilihat enggak? Soal nomor 2. Bisa. Soal nomor 2 itu katanya apa tadi itu? Sebuah mobil menghabiskan 4 liter bensin untuk menempuh jarak 80 km. Suaranya jauh. Oh ya, untuk menempuh jarak 80 km per jam. Ada mobile. Coba dikerjakan dulu sendiri, mau ambil tablet dulu. Itu pembahasannya udah di bawah. Ini ada yang baca kak lah. Dibagi 2 dikali 5. Berat loh. Iya Kak? Kak Eli, Hai, dibagi 2 dikali 5 nah Kak. kakak kalau matematiko, yuk karena angkat tangan lah Fikri. Awan enggak tuh Kak. Fikri ulah ekonomi, sementara ya kok. Boleh kak Neng ba. Kak El besok jam berapa mulai Kak El? Di jadwal 7.30 nak nah. 8 Bang. Oh, salah. Oh lah sehat Fikri mah. Iya Bang, apa Lokal aja. 8 kalau dari tangga pas nanti bulan T2 langsung lokal 8. Hahaha. Barai sih kak Neng ada apa kak? Oh, tadi saya lihat tadi pagi sambil ngantar didikan subuh. Oh, lu Isi jadi sekitar lokasi, 25. lokasi ujian lu udah cek lah. Karena lokal 1. Kak Neng lah cari lokasi lah kak. Mewakili saya bisa tanya sama kak Neng ah. Ya kalau dari masuk tuh sebelah kanan naik tangga. Tiba lantai 3 langsung tiba di lokal 8. Kalau kelas 1 Kak. Lantai Ya, berapa menit waktu tuh kak DG tuh kak? Lama berapa menitnya? Tidak, ujiannya dari jam 7.30 itu sampai jam berapa? Sampai jam 2. Sampai jam 2 Panjangnya mana? Nah, lama mah. Sampai selesai Kak. Banyak. Sampai jam 2 balik dibagi 5. Banyak ya Waranal. Bagi 5. Mama Oke. Bagi Soal 5 nomor sesi. 1. Soal 1. Yang ikut kok soal nomor 1 deh. Jadi apa benda yang ada di sini? Ada beras, Beras. hari. Jadi awak buat siko. Awak buat beras Hari. Atit Allah.
Ano ujian ini saya lihat. Di sini ada. Raf Lisaf Niko Bang Raf kok Bang Raf. Berat. Kemudian ada kok berat. Ada beras, ada hari. Nah, pertama berasnya sebanyak 25 kg. Oh, biasanya 25. Kemudian harinya ada, kalau berasnya 25 kg, habis dalam 15 hari. 15 hari. Kalau dia membeli lagi, hati-hati membaconya. Membeli lagi sebanyak 45. Kalau membeli 45, berarti kok jadi 70 kan berasnya. Iya, Hati-hati, Wak. Kadang Wak mencari sampai 5 saja. Jadi salah, Wak. Oh, langsung ditambahnya. Ya. Kalau nyo membeli lo beli sampai 25, berarti awalnya 25 menjadi 70. Wah, jadi nyo bertambah sampai 25. Nah, harinya akan habis berapa hari? Awak buat siko N hari. Nah, kejadian antara 25 ke 70 aku bertambah. Yep. Tambah. Nah, kejadian 5 balik ke N ko, apakah bertambah atau berkurang? Bertambah. Bertambah juga. Iya. Harinya, ya kan? Nah, bertambah juga, berarti dia senilai. Kenapa dia senilai? Siko bertambah. Bertambah. Tapi kalau di siko bertambah, siko berkurang, atau sebaliknya, atau berbalik nilai. Nah, itu. Jadi, karena dia senilai, maka rumusnya apa? 25 kita bagi dengan 70, per itu bagi ya, akan senilai itu dalam matematika sama dengan 15 per N. Kalau berbalik nilai, Pak, 25 per 70 sama dengan N per 15. Per 15. Jadi ini tanda sama-sama bertanda sama dengan, tapi kalau berbalik nilai, hanya balik nilainya. Salah satunya dibalikan boleh 25 per 70 sama dengan N per 5 balik, atau 70 per 25 sama dengan 5 balik per N. Kalau yang senilainya, searahnya, dari atas ke bawah, 25 bagi 70 per sama dengan 5 balik bagi N, atau 70 per 25 sama dengan N per 5 balik. Jadi Wak harus pastikan dia senilai atau tidak senilai, atau berbalik nilai. Nah, itu dia. Nah, sekarang bagaimana caranya nih? Nah, aku kan pelajaran awak waktu SD, kelas 3 SD. Cuma kalau awak lupa, caranya awak kali silang sih. Awak kali silang gitu. Tetapi kalau waktu nak do untuk memeriksa itu, jawabannya makin bertambah kan? Nak mungkin jawabannya kurang dari 5 balik. Pasti lebih 5 balik. Cari saya opsinya lebih 5 balik. Kalau lah kepepet mana? Waktu lah kepepet kok pasti kok lebih lo koma. Karena kok pasti bertambah. Pasti nak mungkin kurang dari 5 balik. Nah, kalau jawaban A-nya 5 balik, B-nya 6 balik, C-nya 4 balik, D-nya 3 balik, E-nya 1 balik, ala pasti jawabannya 6 balik. Ini harus lebih dari 5 balik. Kalau seperti itu kan mujua dapat mujuanya, Pak. Nah, gitu. Itu kan. Nah, kalau kita pusing kita mencari kali-kali ini ya. Tapi bagusnya kan kita paham gimana cara mencarinya. Caranya gimana? Ini kan sama-sama bisa dibagi 5 kan bisa nih. 5. Nah, dibagi 5 nih dapat 14. 14, ya kan? Ya. Nah, 14. Nah, 5 ko bisa aja sama-sama dibagi dengan ko. Ya. Sama-sama bagi 5 ko 1, bagi 5 ko dapat 3. Nah, kalian salah iko. Iko kali iko sama dengan 42. Nah, jadi N kali 1, N sama dengan 14 kali 3.
42. Nah, jadi logikanya seperti ini. Ya. 25 per 70 sama dengan 15 per N. Ini sebenarnya apa? Kita kali silang. Ya, jadi 70 kali 15 sama dengan 25 kali N. Nah, itu sebenarnya tuh. Jadi dikali silang. Kalau nggak tahu, Wak, nanti itu caranya lah. Pak kalian 70 dikali dengan 15. Nah, berhasilnya. Dibagi dengan 25. Wah. Saya carilah 70 kali 5 balik barang gitu. 0, 35. 1 kali 0, 0. 1 kali 7, 7. Dapat jawabannya 0, 5, 10. Dibagi dengan 5 balik. Dibagi dengan 25. Karena ini kali ini bagi dengan ini. Bagi dengan 25. Kau dapat jawabannya untuk 2. Begitu dia. Kalau mentiko caranya Bang pakai logika Bang. Boleh ya? Ini kok kan 25 atau yang kini kok 70 lah. Ya. Kalau 75 itu kan lah 3 kali 25 tuh. Boleh ya? Jadi kalau 5 balik itu kali 3 kan sampai 25 hari. Boleh ya? Jadi sih jawabannya udah kayak sampai 5 tuh. Kan soalnya saya ubah menjadi 15 hari ini menjadi 7,3 hari, Pak. Susah Pak mengkira-kiranya. Iya. Ya, Pak, emang susah tuh. Susah Emang kalau angko-angkonya mentiko kan kuliah. Nah, itu. Jadi cara pertama kita mengajarkannya, kita pahami konsep dulu. Tapi kalau nanti bisa nggak pakai logika saja dulu, karena keterbatasan waktu kita tidak bisa pula pakai rumus itu. Kalau bisa berlogika, pakai logika dulu. Ya biasanya kan waktunya sedikit, soalnya banyak. Waktunya pasti sedikit. Memang dibuat soal itu bagaimana orang tidak bisa mengajarkannya semuanya. Kalau bisa orang ngerajain, itu orang membuat soal. Ini. Kalau kecepatannya maka dia (60 km per jam), maka waktu untuk ke rumahnya bisa 4 jam. Kalau 60 km bisa 4 jam. Salat dulu nak. Aku kilometer, ikut jam. Kalau 40 per jam, marah jam. Iko makin tambah kurang nggak? Berkurang. Kilometernya berkurang, kecepatannya gua, kilometer per jamnya gua. Iko bertambah kurang nggak? Berkurang. Apakah berkurang juga? Bertambah. Pasti bertambah. Malah lambe aja membawa kendaraan tuh bertambah waktu tempuhnya. Berarti ini berbalik. Berbalik nih nilai. Kalau berbalik nilai, baru rumusnya 60 kita bagi dengan 40 akan sama dengan apa? N per 4. N per 4. Aku bisa coret, Pak. Aku bisa lo coret, Pak.
Berarti N-nya adalah 6. 6 jamnya. Nah, sekarang kalau pakai logika apa caranya? Kita bagi-bagi. Tapanya logika. Saya tuh di per susah tuh. Ah, per kan seper apa? Awak jadian kok sajam. Kalau sajam Sajam. kan kayak gitu kan. Jadi terserah kita mau pakai logika, boleh juga. Kalau logikanya pasti nggak mungkin kurang dari ampe dong. Harus lebih dari ampe. Secara logika tuh. Tetapi jawabannya lebih dari ampe itu lelahnya. Karena kurang dari ampe dong. Jadi itu kan kita terpaksa menggunakan rumus ini. Gitu. Kalau ini menjadi 4,5 jam gimana? 4,5 jam itu gak susah juga ngarajannya. Jadi memang mau tak mau kita harus tahu. Kita harus tahu konsep dasar. Kalau sudah duduk konsep dasar itu baru kita bisa mikir dilihat sih soal itu bisa jawab. Gitu. Itu taraf yang sudah tinggi. Umumnya soal-soal yang ada kalau seperti ini tidak bisa dikerjakan dengan logika-logika saja. Misalnya 3 hari, 3 hari, 5 tukang, selesai rumah itu dalam 10 hari. Kalau tukangnya jadi itulah. 3. Dalam waktu 12 hari. Kalau tukangnya jadi 10. Kalau 10, tukangnya berapa? Selesai dalam waktu 24 hari. pasti 6 hari kan? Oh iya. Itu kan logikanya mudah. Tukangnya 2 kali lipat mah. Nggak mungkin kerajo makin lama. Aku tukang kurang ajar namanya kau. Lawak tambah tukang jadi 10 24 hari lo kerajonya aja. Ada tele kan. Seharusnya tukang itu kan harinya makin capeknya kerajonya selesai rumah tuh. Ya kan? Logikanya kan mudah. Tapi kalau tukangnya awak jadian 10 lihat. Awak jadian berapa ya caknya? 8 tukang. Nah, berapa hari itu? PRI. Ikoko. Berapa jadinya tuh? Atau awak jadian 6 tukang. Nah, berapa hari itu? 10 hari. 10 hari? Nah, 10 hari ya. Ya, benar 10 hari. Kalau kejadian 3 kok 8 tukang. Kok kejadian 6 tukang. Nah, kalau 8 tukang 2 balik hari. 6 balik hari. Nah, jadi kalau 8 tukang 12 hari. Kalau kerajonya 6 balik hari, berapa tukang itu? 6. Nah, 6 tukangnya. Apa rumusnya, Bang? Nah, tanyain kayak yang menjawab tadi. Apa rumus itu? Apa rumusnya, Kak? Langsung saya dikali 8 kali 2 balik bagi 6 balik. Nah, ini bertambah harinya. Kalau harinya makin bertambah, tukangnya makin bertambah mana? Enggak berkurang tukangnya. Pasti makin berkurang, berarti ke berbalik. Nilai. Nah, caranya bisa dengan cara yang tadi. Kalau berbalik nilai berarti kan ini N. 8 per N sama dengan
12 per 16. Salah. N16 per 12. Per 12. Ini berbalik. Itu Oh. terbalik salah satu. Salah satu harus balik ya. Kan berbalik ya. Nah. Iko sama-sama bisa dibagi 8. Dapat 2, dapat 1. Ya. Ya kan? Iko sama-sama bisa bagi 2. 2 balik dengan 2. 1 aku dapat 6. Jadi N kali 1, N sama dengan 1 kali 6, 6. Itu yang rumusnya tadi. Karena ini berbalik nilai, langsung saya buat kali. Bisa. Buat kali kok. Harus sama hasilnya dengan kok. 8 kali 2 balik mana? 96. 96. Nah, buat bagi dengan 6 balik. 96 bagi 6 balik, 6. Itu dia. Nah, itu dia. Ada pertanyaan? Kalau enggak, kita ke soal-soal yang deret-deret lagi. Nah, Ini boleh itu bawa kalkulator ujian Iswa Sadam? enggak tahu. Sadam enggak tahu soalnya. Sadam enggak ada di bagian itu. Sadam enggak ada pengawas. Ya, Kak? Oh, bisa enggak mungkin kalau murahnya kalau perbandingan senilai itu kan dikali silang. Kali nilai ya, bisa. Ya. Kalau perbandingan terbalik dia memudahkannya enggak usah dikali silang, dari kali lurui gitu. Kali lurui. Memang begitu. Nah, itu triknya tuh, bisa aja. Oke, mantap Kak Neng lah. Ya Allah. Enggak kan Ras. Kalau di 2 kali balik. Nah, kini soal lain. Deret angka, Bang. Deret angka. Oke. Kalau dari rasanya apa yang mana? Yang apa sih yang payah Sadam? Ya. Soal cerita yang Deret enggak payah, Kak. Enggak payah deret Kak. Weh, hebat Kak. Weh, Kak, deret itu banyak pola, Kak El. tahu pola lainnya enggak ada. Hebat kayak itu. Deret tuh polanya ya pola-pola umum aja. Nah. Agak soal yang payahnya Sadam untuk kali Kak bagi tambah kurang. Nah, kok ada soal yang payah dari kawan-kawan kan? Deret itu kan kali bagi tambah kurang pangke. Terusnya kan? Loncek 1, loncek 2, loncek 3, loncek ampe. Atau inyo kurang. Enggak loncek 1, 2, 3 doh. Dijumlahkan dengan bilangan sebelumnya. Seperti 1, 2, 3, 5. Kan dijumlahkan dengan sebelumnya. 1, 2, 3, 5, 8, 3 balik. Itu Fibonacci namanya kan. Dari mana datang 3? 1 tambah 2 hasilnya 3. Dari mana datang 5? 2 tambah 3 hasilnya 5. Dari mana datang 8? 3 tambah 5 hasilnya 8. Nah, kan bisa seperti itu kan. Di mana nulis kok? Jadi 1, 2, 3, 5 lah. Ternyata sudah tuh 8 lah. Itu balik. 3 balik. Mana datangnya? Datang 3 ini dari penjumlahan 2 bilangan sebelumnya. Datang 5 dari penjumlahan 2 dan 3. Sebelumnya. Datang 8 ini penjumlahan 3 dan 5 gitu seterusnya. Nah, itu pola-polanya gitu kan. Jadi pola-pola tuh banyak gitu kan. Kalau seperti nomor 12 nih apa pola ini? Nomor 12. Tambah 1 kali 2. Ada enggak Sadam men-share soal? Ada muncul. Nomor 2 lah. Ada. Nomor 2 balik. Tambah 1 dikali 2. Tambah 1 kali 2. Mantap saya si Fikri Pak. Kalau angkanya cuma sedikit yang diketahui, pasti dia loncatnya tidak banyak. Tapi kalau angkanya banyak diketahui, kemungkinan besar dia bisa jadi loncatnya banyak sepertinya. Seperti soal nomor 20. Bisa jadi loncatnya banyak. Itu. Jadi kalau ini rasanya ya simpel-simpel saja. Nah,
Nah, kalau soal susah tuh enggak lo tahu saja Mbak untuk soal susah. Yang Sadam susah tuh, ada enggak Hmm? contoh soalnya misalnya deretnya misalnya 2, 3, 4, 5. Nah, tentukan bilangan ke-10. Diketahui angkonya cuma sampai, tentukan yang ke-10 angkanya berapa gitu. Ada pakai rumus dulu gitu. Ya, ada Oh rumus itu itu. barisan Ada. aritmatika, barisan geometri itu kan menghafal rumus aja jadinya itu. Ya kan? Biasanya ada di situ di apa kau Sadam? Biasanya sih nggak ada sih, nggak ada biasanya. Tahun kemarin ada Kak? Ada. Ada. Kalau itu ya itu harus hafal Baru, rumus Kak. ya tahun Kalau kemarin enggak, ada. Bilangan ke berapa itu? oh bilangan keberapa kah ini itu maksudnya? Ya. Yo sama mati-matiangin kalau masih ada waktu tuh buat bilangan tuh sampai banyaknya itu caranya lah. Kalau nak tahu rumus. Kalau enggak tembak jenggo. Enggak tembak jenggo lah kan. Nah, itu kan. Nah, nanti ini Pak, awak bahas soal itu tuh, tapi harus paham rumusnya. Pertama dulu harus paham rumus dulu. Karena tidak semua soal bisa ditembak-tembak untuk itu kan. Kalau misalnya ternyata suku kan misalnya soalnya 1, misalnya soalnya 2. 6, 18, 54. Mana ya? Tunggu. Saya oke. Sampai 86 misalnya. Nah, misalnya kok titik-titik Wah. 486 nih pada suku keberapa, bilangan keberapa misalnya. Nah, sama mati-matiangin kalian lah ikut cari polanya dulu. Kok polanya kok? Apakah kali bagi tambah kurang? Kali kan? Kali 3. Nah, kali 3. Nah, kali 3. Awak kalian 3 tadi sampai masuk sampai 86 lah. Nah, itu sama mati-matiangin. Nah, ini memang seperti itu. Makanya ada rumus. Memperpendek. Tapi konsekuensinya harus ingat. Nah, itu dia. Apa rumusnya? Ini namanya kan barisan geometri. Kalau yang barisan yang selalu ditambah dikurang itu aritmatika. 2 sampai 6, 8, 10 ada balik. Nah, itu kan selalu ditambah dengan bilangan sekian. Atau 10, 8, 6, 4, 2, 0, negatif 2. Selalu berkurang dengan bilangan 2 misalnya. Nah, itu aritmatika. Nah, tapi kalau barisan yang polanya itu selalu dikali dibagi, maka itu geometri. Rumusnya apa? Rumus suku KN-nya apa? Nah, rumusnya adalah itu rumus aja dia. Rumus suku KN-nya adalah UN. UN itu adalah suku KN, suku itu U adalah A dikali R pangkat N. A itu adalah suku awal. A awal, suku pertama. Nah, jadi 2. R itu adalah rasio. Rasio itu artinya dikali bara, bilangan polanya dikali atau dibagi. Polanya dikali 3, berarti R-nya 3. Pangkat N. Berarti UN sama dengan 2 kali 3 pangkat N. Nah, itu beda rumusnya 2 kali 3 pangkat N. 2 kali 3 pangkat N itu sama dengan 486. Aja lah tuh. Itu belajar lo aja bar. Baca menyelesaikan soalan seperti itu. Hati-hati. Iko nggak bisa wak kalian 2 kali 3 langsung 6 loh. Iko bapangke orang wah. Iko orang kok nak bapangke nak sederajat do. Nggak bisa di kalian do. Kecualinya sama-sama derajat pangkat N. Nah, baca caranya mengajarnya. Kedua ruas sama-sama bagi 2. Kau bagi 2 habis. Jika 3 pangkat N. Kau bagi 2 bara.
tinggal 3 pangkat N sama dengan bagi 2. 2 sampai 3. Nah, tu pikir lah. 3 pangkat mana yang 2 sampai 3? 3 pangkat N sama dengan 2 sampai 3. 3 pangkat N sama dengan 2 sampai 3 tu 3 pangkat bara. Kali 3 pangkat 1, 3 pangkat 2 bara, 3 pangkat 3 bara. Ternyata 2 sampai 3 tu 3 pangkat 5. Dari mana datangnya? Kalianlah 3. Tu sebanyak 5 kali. 3 kali 3 kali 3 kali 3. Alun je lah 2 sampai 3. Kali 3 lihat. Kali 3 lihat berapa kali yang kaliannya. Ternyata 5 kali berarti 3 pangkat 5-nya. Coret kah? Maka N-nya sini 5. Ribet kah? Memang seperti itu. Ini nak ribet sebenarnya. Yang ribetnya kalau awak nak hafal rumus. Hafal rumus ribetnya mencarinya. Bukan ribet. Kalau dalam tes ini termasuk standar. Ini karena ini sudah pengetahuan umum. Anak SD sekarang sudah belajar ini. Gitu. Begitu. Ada yang lain lagi? KSD lu belajar itu lah Sadam. SD gini lah parah. Bang Sadam. Ya. Lanjut ke matematika dasar oleh Bang. Kayaknya banyak rumus-rumus cepat kayak ya ada kirim ke WA Bang Sadam tuh. Ini lebih urgent itu dibahas. Mantap mana? Iya, Ilep. Ayo Ilep ya. Mantap, Ilep. Hitungan dasar. Oh, yang di situs Abang tuh nak lab. Di Iya, Google Bang. Drive Abang tuh kan? Yup. Aku. Kalau mau diklik kan? Mana kok? Mana dia? Soal mau berapa lab? Lab. Dia ke toilet. Tunggu loh. Berat ya. Hitungan dasar tuh Bang. Hitungan dasar. Yang ada 2 rumus-rumus. Kalau Khusus baiknya hitungan sih dasarnya Bang. Awak lanjut ke apa? Penalaran logis dan analitik. Misalnya di kiri ini ada ini, di kanan ini ada ini siapa? Coba urutkan. Nah, itu kan. Nah, itu perlu Mas Itu Sadam. sharing tuh. Itu soalnya cie tapi Yang jawab ya. soalnya cie kan yang ditanya 5. Kalau paham awak batu awak urutan yang cie soal tuh kali 5 soalnya betul awak. Itu menjadi membantu awak lo tuh gitu. Perlu triknya tuh Sadam. Paling lemah kayak gitu tuh. Aku banyaknya soal kayak itu, Kong. Tapi kok berhubungan dengan apa, Kong? Memang apa Wak dimintanya? Namanya tuh? Aljabar Wak, matematika dasar Wak. Kali bagi tambah kurang mana yang dicari ini siko. 32% adalah P% dari 80. Kalau aku kan soal-soal jadul. Biasa soal-soal yang ada kan P sama dengan 32% dikali ini per ini. Q sama dengan 10 dikali 0, ini. Apa hubungan P dengan Q? P besar Q, P kecil Q, apa tidak ada hubungannya atau segala macam. Itu biasanya soal yang keluar kan. Tapi itu tetap menggunakan apa? Konsep matematis gitu. Kalau dasar matematis awak masih lupa-lupa, susah awak mempelajarinya. Misalnya kalau soal nomor 1, baca caranya. 32 adalah itu sama dengan P% dari 80. Berapa persen dari 80 tuh?
32 tuh. Berapa tuh? Jadi 32 persen tuh P per 100 kan? Persen itu kan per 100 ya. Nah, dikali 82. Seperti itu. Ditanya kan nilai P. Kok sama-sama dibagi 20 berapa kok? Dapat 5. Sama-sama dibagi 20 dapat berapa kok? Dapat 4. Dapat 32 sama dengan P per 5 dikali 4. Nah, apa hubungan Iko sama Iko? Nah, atau bisa nak kedua ruas awak sama-sama bagi ampe. Iko 32 ko ampe. Kan adil tuh. Sama-sama bagi ampe ko ada habis bagi ampe ko 8. Hingga P per 5 sama dengan 8. Iko hubungannya sama dengan 5 kali. Jadi P-nya 40. Jadi 40 jawabannya. Nah, 40 jawabannya. Nah, begitu. Triknya sama sebenarnya semua yang tadi, Kak. Soal yang tadi. Oke, Kak. Kalau mencari logika, Pak, Tapi soal A per B. Soal Modiko yang lama besok. Nah, itu yang lama. Nah, itu yang harus diketahui itu pelajaran SD. A hubungannya kok. Hubungannya A dikali dengan D sama dengan B dikali dengan C. Dan dihafal posisinya kok. Dihafalnya kali silang. Iko dikali dengan Iko sama dengan Iko kali Iko. A hubungan apa hubungan A dengan B? Sama-sama dibagi. A bisa sama-sama dibagi dengan B. Apa hubungan C sama D? Sama-sama bisa dibagi. Apa hubungan B dengan D? Sama-sama bisa dibagi loh. Apa hubungan A sama C? Sama-sama bisa dibagi loh. Nah, gitu. Nah, itu soal dasarnya. Soal yang susah pun bisa cari tahu juga. Misalnya P sama dengan 2,5 dikali 4%. Q sama dengan pakai Q, di situ ada Q contohnya. Enggak, kok dari Sadam. Yang soal-soal umumnya seperti itu. 8 dikali dengan 1/4. Mana ya soalnya? 3,5 misalnya. Nah, itu 12,5. Apa hubungan P dengan Q? Nah, biasanya kan A, P sama dengan Q. B, P besar daripada Q. C, P kecil daripada Q. D, tak tahu misalnya. Dan lain-lain gitu. Nah, baca dong pengajarannya. Tahu dah. Iya, enggak tahu dah. Nah, Iko mungkinnya sukunya suku Koto. Kok sukunya suku Piliang. Awak jadiannya sama-sama suku Minangkabau. Nah, baca dong jadiannya. Iko bilangannya 8. Iko bilangan bulat, Iko bilangan koma. Iko bilangan koma. Dan Iko bilangan persen. Nah, ini awak jadi sama-sama apa? Ini awak jadian nggak ada persennya doang. Bisa. Jadi Iko 2,5 dikali dengan 4/100 gitu. Gitu. Biasanya Koko jadi apa mah? 0,08 lah. 0,08 lah ya. 0,08. Nah, kemudian Koko 2,5 per 100 0,03 3,5. Oh, Iko nak 2,5 do, kok 10,5. Sadam kena sembarang teh. Itu soal tuh.
Nah, kayak apa? Nah, Nah, ya kan? ini sama dengan 10,5 Ini di 4% buzzer. dengan 10,5 dikali 0,04. Ah, kalau seperti itu mencarinya enggak selesai dong. Habis waktu apa? Itulah lah jeleci sih mana. Ah, jadi Kiko, Enggak, B. 4% lah misalnya kan. Nah, oke. Besar Kiko dari kok tetap 4%. Nah, yang 0,08 kok jadikan 8%. 8%. Kenapa? 0,08 kok sama dengan 008 per 100. Baku per 100 karena nyo 2 angka belakang koma. 00 itu tuh habis jadi 8 per 100. 8 per 100 itu 8 per 8%. Dikali dengan 3,5. Ini besar P besar dari Besar itu gimana? P lah jadi besar ya. Nah, 8 kali 3,5 berapa tuh? 20 sampai sekian. 10 kali sampai 10 sekian. Nah, perlu cari-cari mana tuh? Oh, 10,5 dikali lo sampai nah perlu dah. Karena di sini yang dibutuhkan jawaban secara cepat. Atau 10,5 itu dibagi kedua. Atau 10,5 kok jadian 10 lah atau sebalik. Begitu. Kuliah. Nah, itu jawaban yang paling mendekati. Kok jadian 8 dikali ampe. Enggak anak ketik-ketik. Kok jadian sebalik kali ampe. Kok ampe per ampe, kok 32. Itu bukan dang P lah. Apa sisi itu? Nah, seperti itu. Bahas lagi Sadam yang lain. Soal gambar tuh ada tuh. Ada. Nah, gambar tuh cuma mengicu tuh. Si Fikri. Gambar tuh bisa jadi Ini bentuknya mudah tapi Oke, misalnya gambar, cek gambar ya. Nah, iko. Bang, nah orangku lulus nih bang, karena ini beraja bang. Si Dani lulus karena memang beraja nih bang. Awak indah aduh. Itu sebenarnya. Iko kalau anak soalnya bisa kau sadam besoknya. Apa? Soalnya aku kalau anak. Dalam kisi-kisinya kan ada kan. Iya, ada gambar. Spasial kan, gambar kan. Iya. Ada enggak? Aduh. Aduh, Kak. Pemahaman abstrak. Nggak tahu lah. Bukan itu soal untuk psikologi kan? Gambar banyak soal. Logika verbal kok. Dulu sempat tes Kemenak keluar mah gambar-gambar banyak. Skolastik tuh ya. Skolastik. Kalau awak bisa ikut nak keluar rasanya dong. Yang keluar tuh bisa banyak. Tahun petang keluar Pak Sadam. Keluar ya. SDFC keluar Kayak kayak pemahaman abstrak tuh. Itu yang kejadian Biko tuh yang soal-soal cerita tuh, abstrak-abstrak tuh, sama logika verbal tuh yang soal-soal cerita tuh. Kalau yang tadi bahas tadi itu kan numerikal, artinya angko-angko. Iya, numerikal. Kalau yang gambar-gambar itu kan, ya dia angsu-angsu sebenarnya. Kadang nak tahu sih Pak, kok itu jawabannya gitu ya. Tapi trik-triknya umumnya kalau ikut rotasi. Kadang kalau berbentuk bangun-bangun yang gambar-gambar seperti rusuk-rusuk seperti itu ya, yang kerangka-kerangka kok, triknya segi baranya. Bara sisinya gitu. Nah, kalau itu bara titik-titiknya segala macam. Jadi banyak sih trik-triknya gitu. Dengan banyak soal gitu. Nah, itu. Yang agak susah. Soal bisa kau ujiannya. Yang agak susah, yang soal apa? Nah, kok seri gambar kok seri gambar artinya urutan sesudah tuh lah. Kali kok kan lah berjalan sekunya 1, 2, 3 sampai itu 5 cari titik 5 lah. Pasti jawabannya banyak 5 5 lah. Tapi posisinya lah. Tapi garisnya mah
Garis-garis habis. horizontalnya makin seketik. Berarti garis itu dulu dong. Ini jawabannya C. C jawabannya kan. Titik yang di atas pojok-pojok atas itu makin bertambah jadi 5. Yang mana 5? A, C, D, E 5. Nah, tapi garis yang horizontal yang di bawah itu makin berkurang masih ketik ya. Jadi memang dengan semakin banyak membahas baru bisa. Tapi kalau baru sekali mencari soal kok jarang membahasnya, memang agak ribet gitu. Yang paling agak susahnya soal yang jaring-jaring. Nah, itu susah tuh, agak susah mungkin. Kalau ada sadam agak susah. Wah, namanya batu aja. Iko ya. Nah, namanya batu aja. Nah, tapi triknya iko. Lihat gambarnya yang dempet asik kok. Panah sama segitiga aku dempet. Berarti panah aku sama segitiga harus dempet. Tapi lihat lo posisinya. Alun tentu semua yang dempet. Kalau kan panah sama segitiga aku dempet kok yang hitam gua. Alun tentu yang panah segitiga dempet kok pasti jawaban benar. Kok dempet seru lah kok. Segitiga panah. Nah, tapi cari arahnya. Nya masing-masing saling bertemu. Nah, berdempet tapi nya saling bertemu. Ujungnya tuh. Nah, kalau yang B pasti salah. Beda. Nak bertemu ujungnya. Panah itu nak bertemu loh. C salah loh. D salah loh. Saling menjauh kan. Berlawanan arahnya. Kalau ikut kan saling berhadapan kok. Ujung-ujungnya. E salah loh. Berarti jawabannya pasti A. Jadi banyak trik-triknya tuh kita. Nah, kini yang pelajari yang mah gambar ko atau soal-soal yang mana tadi itu ya? Yang logika tadi Sadam. Nah, yang logika ya. Halaman mana ya? Penalaran. Nah, kok. Itu ada triknya. Coba lihat nih. Kok jawaban anak do waktu ale doang. Jawabannya kemungkinan besar itu. Saya lihat. Iko sementara. Iko semua. Seluruhnya, setiap. Itu kan sama tuh. Atau beberapa. Semua ini kan sinonimnya seluruhnya, setiap. Itu sinonimnya kan. Kalau sementara kok sinonimnya ada, beberapa, sebagian. Nah, itu dia. Di buku yang sudah migih kok ada triknya gihnya. Triknya adalah kalau kalimatnya tuh salah satu, itu kan 2 kalimat kok. Kalimat pertama sementara sampai ujung kok titik. Kalimat kedua semua. Kalau salah satu dari beberapa kalimat di soal tuh ada berkata sebagian, sementara, hanya beberapa, tidak seluruhnya, pasti jawaban itu. Ternyata ada jawabannya di soal itu sementara. Kemungkinan besar soal jawabannya adalah sementara. Kiranya nyampangnya A sama D itu sementara lo sudah lah ya. Nah, jadi sudah pasti kemungkinan besar jawabannya tidak semua. Enggak. Berarti kemungkinan besar jawaban E kok salah. Kemungkinan besar lah ya. Kemungkinan besar jawabannya salah. Kalau misalnya kesimpulan yang salah dari 2 pernyataan di atas adalah langsung sih kok B. Kemungkinan besar kok salah. Kalau waktunya nak dulu itu. Munyo kalau hoki iko jawabannya. Itu. Karena iko bacampu siko semua, bacampu sementara. Itu nak mungkin semua dosen kok. Itu nak mungkin kesimpulannya berlaku untuk kedua-duanya. Di siko saketeknya, siko semuanya, siko saketeknya. Itu nak mungkin. Jadi itu logikanya. Tapi itu belum tentu pasti. Gitu. Ini juga sementara. Ini pengendara sepeda motor. Ini artinya semua nih. Walaupun tidak ada kata semuanya. Tapi kan pengendara sepeda motor artinya kan semua pengendara motor. Manusia artinya kan semua manusia. Jadi kok semua, kok sementara, pasti jawabannya adalah sementara. Hoki wak dapet iko langsung. Mudah-mudahan iko jawabannya. Kalau lah sakit kapal luak iko saya jawab lah daripada pikir-pikir panjang wak. Itu. Tapi belum tentu ini jawabannya benar.
Iko logika abstrak. Itu yang soal-soalnya tuh. Nah, jadi ini apa jawaban ini sebenarnya ini? Kalau nomor 2 B di bawah Sadam. Iya, nya lah do jawabannya selalah ya. E jawabannya kok. Nah, kan E jawabannya kok. Aji mumpung wa. Nah, karena trik itu berlaku. Tapi kalau tidak trik itu, kita tidak mau memakai trik, bagaimana? Kita pakai logika, kita berpikir saja, pikir-pikir saja dalam kepala lo. Nggak aja bisa dalam kepala lo, awak pikir pakai cara matematis. Baik pakai cara matematis. Waktu SMP awak pernah belajar diagram Venn. Semua pengendara motor yang lewat jalan protokol harus menggunakan helm. Nah, jadi sepeda motor, jadi awak buat dulu lingkaran. Nah, itu isinya adalah sepeda motor, SM misalnya. Eko, nah, kok lingkaran sepeda motor di dalam keselolahnya. Orang yang bersepeda motor di dalam keselolahnya. Nah, gitu. Nah, sekarang harus memakai lem. Nah, iko tempat protokol. Ini harus menggunakan helm. Harus helm. Sementara artinya sebagian murid yang bersepeda motor tidak memiliki helm. Nah, sebagian yang bersepeda motor tidak memiliki helm. Nah, mungkin agak rancu yang kita buat. Nah, triknya adalah coba lihat di antara dua kalimat kok apa irisannya, yaitu sepeda motor. Ah, berarti buat dulu lingkaran sepeda motor. Di dalamku sepeda motor seolah ya. Ah, kalau lewat protokol harus menggunakan helm. Ah, iko bisa jadi iko protokol. Protokol. Berarti kau harus pakai helm. Nah, beberapa murid atau sementara itu artinya beberapa murid bersepeda motor tidak memiliki helm. Nah, ini masih ada motornya, masih dalam lingkaran kok, tapi tidak memiliki helm. Nah, ini sangat ribet. Memang agak ribet kalau memakai diagram Venn itu. Nah, gambar itu tidak hanya satu. Bisa jadi ada kemungkinan yang lainnya. Bisa jadi di sikonya. Bisa jadi lebih irisan di sikonya. Nah, bisa jadi birisannya di dalam. Tapi nak karena yang merah kok doh. Nah, jadi kalau lah pusing seperti itu, maka kita pakai saja konsep yang tadi. Kalau konsepnya apa? Nah, kalau semua berarti kesimpulannya hampir 100% semua. Nah, tapi kalau salah satu sih dari kalimat kok tidak menyatakan semua, kemungkinan besar jawabannya misalnya di sini ini tidak semua ya, sebagian. Nah, hampir 100% jawabannya pasti sebagian. Sebagian. Gitu. Nah, begitu dia. Nah, ini biasanya seperti ini. Semua mana ini? Nomor 4. Nomor 4 jawabannya E nih ya. Nah, kenapa E? Semua. Di bawah semua loh. Tapi tidak ditulis tersirat saja semuanya. Ikan paus bernapas. Itu artinya semua ikan paus bernapas.
Semua di atas, semua di bawah, berarti kesimpulannya semua. Ternyata yang semua apa? B, D, dan E. Nah, itu pilih lah. Nah, itu logikanya lah kan. Kalau tadi kan pakai trik. Gitu. Nah, kalau nomor 7, D. Nah, tadi nggak berlaku trik kita. Yang mana nomor 7? Nih, nomor 7 D. Kok belum? Nah, nomor 7. D. Jawabannya katanya. Ini semua, ini sementara. Kok jawabannya semua? Nah, jadi trik yang tadi itu hampir 100% betul. Tidak selalu betul. Dalam pikiran awak, salah satu saya menyatakan sementara, berarti jawabannya pasti sementara. Tidak. Kok jawabannya ternyata D. Nah, caranya ya kayak tadi itu bisa juga. D. Nah, semua karyawan harus hadir dalam rapat rutin. Nah, aku karyawan, suruhlah aku. Karyawan. Harus hadir rapat. Nah, harus hadir rapat. Sementara office boy adalah karyawan. Nah, sebagian office boy adalah karyawan. Berarti kok ada office boy sih kok. Kok ada OB. Berarti kesimpulannya apa? Semua office boy kok karyawan juga. Tapi dan dia harus rapat. Kesimpulannya D. Pokoknya D jawabannya. Nah, pakai diagram Venn. Semua karyawan saja. Jadi caranya kita membuat diagram Venn itu kita harus lihat kalimat yang beririsan karyawan, benda yang beririsan. Nah, B dulu lingkaran karyawan. Aku karyawan suruhlah karyawan, 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 karyawan. Nah, seolah karyawan kok harus rapat. Harus ikut rapat. Sementara atau beberapa office boy, OB adalah karyawan. Ambil salah. Iko karyawannya kan ada 6. Ambil sih karyawannya 3. Misalnya. Ambil karyawannya 3 Iko kah. Iko adalah OB kok. Kesimpulannya apa? Kan lah masuk siko juga berarti semua yang dalam iko OB kok wajib rapat. Itu kesimpulannya. Oke. Gimana lagi? Aku yang lain lata kalau. Lata kalau, akhiri lah kalau lata kalau. Berkerut kannya. Sadam, yang penalaran analitis itu Sadam. Boleh. Oke. Sedang Mbak Piki ya manga gini ya manga nak sebulan yang lalu beraja. Nah, ikut soal yang simpelnya. Simpelnya penalaran analitis itu sebenarnya seperti ini ya. Jadi waktu di SMP pernah belajar A besar. Kok artinya kok? A besar B, B besar C. Itu kan? Jadi memakai itu, Wak. Misalnya kalau ada A besar daripada B. Clear dulu. Nah, ini sangat penting nih. A besar daripada B. Kemudian B kecil daripada C. Kemudian A besar daripada C. C. Salah. C. Kan ini karena soal sampelnya. Apa kesimpulan ini? Suaranya jauh dari speaker. Apa kesimpulannya nih? Kesimpulannya A paling besar. Oh dulu. C paling besar. C kecil nggak Kak? C paling besar. C paling besar. B kecil dari C. C besar dari A. Ya, apa kesimpulannya itu?
Nah, coba urutkan. Baca rumus urutnya. Yang paling besar C. Nah, C. Nah, jadi triknya bagaimana? Itu kan mudah sebenarnya. Sebenarnya logika mudah sebenarnya. Tapi kalau soalnya lebih rumit, maka kita harus paham konsepnya adalah triknya. Tando itu berbeda-beda. Ada besar, ada kecil. Kini nio kejadian besar atau kecil? Iya, sama tando. Wak sama tando dulu. Nio kadang. B A besar B. Kok? Itu C besar B jadinya kan? Kalau B kecil C itu kalau nio jadi besar tuh balik C besar B. Kan ya kan? Aku lah C besar A. Besarnya C besar A. Alah kadang saudaraannya. Cari lihat yang beririsan. C besar daripada A. Coba dari si Koko B kesimpulan. Apa tuh? C besar daripada CAB. A. Ya kan? Kan? Kemudian A besar daripada B. Sambung si kuliah. Kini kesimpulan C yang paling kadang. C. C atau B? C paling kadang. C paling kadang. Atau B? C. Kalau awak bingung, awak sih kuah. Ikut 3 besar daripada 2. 2 besar daripada 1. Awak itu. Mana paling kadang? Itu 3. 3 ku sia C. Itu. Sama lo kayak iko. W menyelesaikan ujian sebelum O. Sebelum tu awak tandai dengan kecil. Berarti W kecil daripada O. K menyelesaikan ujian sebelum. Sebelum itu mungkin lebih kadangnya, lebih capek. Besar. Berarti K lebih capek daripada W. Kemudian O menyelesaikan ujian sebelum M. Berarti besar dari M. Besar daripada M. Lebih cepat kan? Itu dalam logika kita ya lebih cepat ya. Atau gimana? Terbalik. Kan sebelum kok seperti itu ya. Kok salah? Harus sama itu. Sama salahnya. Sebelum. Ini sebelum dah. Sebelum O. Sebelum itu kan kecil. K kecil W. Kan sebelum kan? O sebelum M. Kesimpulannya kah? Buat saya kesimpulannya kalau salah ulang lihat. K kecil dari O. Kecil dari W kecil dari O kecil dari M. W kecil dari O kecil dari M. Kini manakah pernyataan berikut yang tidak benar? Itu soalnya ada banyak ada 5 ala batu iku berarti dapat 5 poin. Itu menyusun iku mungkin agak lama. Tapi dapat 5 poin. Ada orang yang menyusun, maknanya menyusun pakai tanda-tanda kalau wak buat essay urutan 1, urutan 2, urutan 3 boleh aja. Terserah bagi mana yang bagus bagi dia gitu. Tapi kalau biasanya secara umum bagus seperti ini, secara umum ya. Gitu. Lebih bagus kita urutkan seperti ini. Manakah pernyataan berikut yang tidak benar? K adalah siswa yang menyelesaikan ujian sebelum O. K sebelum O. Benar kan? K sebelum O nak? Benar. K Ya, betul. sebelum O. M adalah siswa yang menyelesaikan ujian sesudah W. M sesudah W. Betul. O siswa yang menyelesaikan ujian sebelum K. O sebelum K. Salah. Nomor berapa le? Nomor 26. Manakah yang harus benar? Mana yang harus benar katanya. Jadi seperti itu dia terus gitu ya. Ini sedikit soalnya ini ya. Mana soal yang lainnya? Ada di buku mana nih? Ini dia. Penalaran. Ini dia. Ini agak susah ya. Coba lihat ini.
Nah, coba nomor 1. Mana PQRST? Nomor Iko yo lah kan. Ngomongnya panjang soalnya. Mirip-mirip. Nah, nomor 5 balik sama balik itu yo loh. Nah. Jadi misalkan nih sebagai Anwar tuh A, Baktiar tuh B, Charles tuh C, tuh D, ko E, ko F. Jadi mudah Wak mengurutkannya gitu. Ini pada umumnya penalaran analitis ini berupa urutan. Jadi bisa Wak memikirkan urutannya. Jadi kalau pakai bahasa Indonesia memikirkannya boleh aja, pakai gambar OB, gambar-gambar kotak-kotak boleh aja. Tapi kalau Dek Sadam yo lebih mudah yang pakai simbol-simbol kecil besar gitu. Kalau nomor 1 kok baca roh itu. Kalau nomor 1 tuh biasanya Wak gambar. Gambar. Cece. Nah, boleh ya. Tapi itu banyak peluang-peluang gambarnya. Tuh lihat, tuh lu lihat modifikasi lu gambarnya lihat. Nah, ada 5 anak PQRST. Ki anak kedua di belakang P. Nah, jadi anak kedua di belakang P. Nah. Ki anak kedua di belakang P. Nah. Nah. Kecil kok artinya di belakang di Sadam kok. Berarti yang kok di depan. Berarti kan Ki anak kedua di belakang P. Nah, depannya di sini kok depan. Nah, berarti itu kan masih ada posisi siko kan? Satu orang sini siapa? Lah. Nah, tuh. P bukanlah anak kedua dalam antrian. Berarti di siko kok P dilarang. Nggak boleh P siko dong. Nggak boleh P. Kok lado P yang Nggak, P lah dong. Lado, makanya kok penghapus itu. P bukan anak kedua dalam antrian. Berarti dalam antrian bukan anak kedua. Dia ada 5. Nah, B urutannya 1, 2, 3, 4, 5. PQRST loh. Itu digambar ya kan? Iya, digambar ya gitu. Tapi kadang digambar tuh kadang salah-salah urutannya. Jadi bukan anak kedua. Ini urutan 1, 2, 3, 4, 5. Bukan anak kedua, berarti di sikoko nak boleh P. Nah, R berada di suatu tempat di depan S. Nah, berarti R di depan S. Nah, berarti kalau ikonnya hapus bisa juga. Nggak usah pakai kecil besar. Nah, nggak usah pakai kecil besar. Nggak pakai. R berada berarti di sikoko di depan S. Nah, berarti R siko S. Titik-titik. Nah, tuh. Ya kan? Nah, kemudian Ki adalah anak kedua di belakang P yang tadi itu. Ki anak kedua di belakang P. Oh, salah. P dulu, nak. Berarti P anak pertama. Nah, belum tentu. Bisa jadi ketiga. Bisa jadi ketiga. Bisa jadi keduanya. Ini yang penting kedua si Ki itu di belakang itu. Aku harus ada orang yang sekolah. Baru si Ki. Nah, Ki anak kedua di belakang P. Berarti 2 orang sesudah P itu si Ki itu artinya. Kalau S panah R kok C anak di belakang R berada di suatu tempat di depan S. Nah, berarti bisa jadinya urutan tepat 1 di belakang R bisa jadi 2, bisa jadi 3 kan gitu kan. Nah, bisa jadi banyak kan. Dan apa lagi? R berada di satu tempat di depan S, maka T dapat menempati semua posisi berikut kecuali. Bisa R di posisi kedua. Kalau R di siko, berarti kok R ya? F di angka 1. Kok R loh?
Maka T dapat menempati semua posisi berikut kecuali. Nah, kecuali apa? Coba di psikote. Kalau di psikote, maka psiko boleh enggak P? Dicoba. Kalau psiko P, psiko T, psiko kemungkinan apa? Q. Q. Kan pas tuh. Duo sesudah P itu di belakang P adalah Q. Nah, R di mana? R. Nah, psiko S. S5. Buliah kan? Buliah. Nah, awak cari yang tak buliah. Nah, itu dulunya. Nah, di mate Coba yang kau P. tempatkan. Coba P Di 3 kau. Nah, psiko T. Kalau psiko T, nggak bisa dah. boleh psiko P. Nggak boleh dah. Kenapa? Karena Q jaraknya 2. Kalau psiko P, itu harus psiko Q. Iya. Kau syaratnya kau. P kosong dulu. Terserah rahasia kau. Harus Q. Sedangkan T lah tetap psiko. Iya. T tidak bisa. Tiga nggak bisa dah. T. Nah, itu kecualinya. Itu. Soalnya P itu bisa di 1 sama 3 saja. Ayo. Atau 1 sama 3 atau 2 sama 4. 2 nggak boleh. Atau 3 sama 5. Kan atau kan? Nah. Iya. Jadi banyak cara-caranya memang Iko kok sesuatu hal yang harus dilatih gitu. Nah, maksudnya. Hal yang harus dilatih. Harus digambar tuh. Kalau di pikir-pikir saya sakit kepala ya. Ayo. Nah, banyak soalnya kok. Nah, kok digambarnya kok. Gitu. Nah, jam 10 hari. Sampai di situ. Lah Kylie. Oke. Biko talek lo jago bisa. Iya, talek Oke, lo jago Pak Sadam. bisa. Mudah-mudahan sangat sedikit tapi bermanfaat. Sangat Walaupun bermanfaat. mungkin kalau tidak manfaatnya untuk besok, bisa untuk hal-hal yang lainnya gitu. Iya. Nah, Kunci karenanya lah selalu pilihannya ya. bermanfaat. Oke, Sadam stop share screen lah ya.